Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Rifki Fadilah, Nur Kamilia, dan saya sendiri Rusdiana. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah materi yang berjudul Prosedur Pengembangan Evaluasi Pembelajaran. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama ada pengertian perencanaan evaluasi. Berawal dari perencanaan. Jadi perencanaan itu merupakan suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Artinya kayak persiapan. Nah, sedangkan evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Jadi, pembelajaran atau perencanaan evaluasi pembelajaran akidah akhlak adalah proses yang dapat menetapkan tujuan-tujuan tingkah laku atau indikator yang akan dicapai supaya dapat mempersiapkan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan serta dapat menggunakan waktu yang tepat. Jadi perencanaan itu adalah tindakan yang kita lakukan supaya nanti kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan juga mulus sesuai dengan yang kita inginkan atau sesuai dengan tujuan, kecuali ketika ada halangan-halangan atau rintangan-rintangan yang memang tidak bisa kita kendalikan. Terus selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan evaluasi. Yang pertama, menentukan tujuan penilaian. Yang kedua, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi. Yang keempat, mengembangkan draft instrumen. Yang kelima, uji coba dan analisis soal. Yang keenam, revisi dan merakit soal. Nah, namun ada beberapa tahap utama dalam perencanaan evaluasi, yakni yang pertama ada menentukan tujuan evaluasi, kemudian merumuskan masalah evaluasi, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan, yang keempat menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi, yang kelima menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi, yang keenam menentukan alat evaluasi, yang ketujuh merencanakan personal evaluasi, yang kedelapan merencanakan anggaran, yang kesembilan merencanakan jadwal kegiatan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni Nur Kamelia dan juga Ahmad Rifki Fadilah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, langsung saja saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu mengenai format perencanaan evaluasi dan pengertian dari pelaksanaan evaluasi pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu mengenai format perencanaan evaluasi. Perencanaan evaluasi hendaknya didokumentasikan dengan baik agar bisa memastikan evaluasi bisa dilaksanakan secara rutin dan efisien. Nah, jadi fungsi dari perencanaan evaluasi itu adalah agar hasil-hasil data yang sudah dievaluasi itu terekap atau ada data fisik yang menyatakan bahwa kita melakukan sebuah evaluasi pembelajaran, dan itu dikuatkan dengan dokumentasi yang tadi. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan format evaluasi pembelajaran itu sebagai berikut. Yang pertama adalah halaman judul. Nah, halaman judul itu memuat nama organisasi. Nama organisasi itu termasuk nama sekolah, sama program yang dievaluasi, atau tanggal, produk layanan juga bisa ditaruh di dalam halaman judul. Nah, selanjutnya itu mengenai daftar isi. Habis selesai daftar isi itu adalah executive summary. Executive summary ini meliputi satu halaman yang sinopsis singkat mengenai temuan atau rekomendasi. Selanjutnya adalah halaman tujuan dari laporan perencanaan evaluasi. Nah, apa sih sebenarnya diadakan tujuan dari evaluasi? Misalkan jenis evaluasi yang diadakan, kegunaan dari temuan evaluasi tersebut, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu mengenai latar belakang mengenai lembaga dan produk dalam hal yang dievaluasi. Yang pertama ialah sejarah atau gambaran lembaga. Yang kedua adalah deskripsi produk.
yang akan dievaluasi. Adapun dari deskripsi produk itu terbagi lagi menjadi 5 bagian. Pertama adalah rumusan masalah, yang kedua adalah keseluruhan sasaran, yang ketiga adalah outcome atau dampak bagi klien, yang keempat adalah aktivitas, yang kelima adalah uraian jumlah staf yang akan melakukan evaluasi. Nah, yang keenam dari format pelaksanaan evaluasi adalah halaman keseluruhan sasaran evaluasi. Dan yang ketujuh adalah metodologi. Metodologi ini meliputi jenis data, bagaimana data diinformasi, bagaimana data yang akan dianalisis, dan juga keterbatasan evaluasi. Yang kedelapan adalah interpretasi dan kesimpulan. Jadi, kesimpulan apa yang didapat dari hasil evaluasi dan analisis data tersebut. Selanjutnya adalah rekomendasi. Rekomendasi dan halaman terakhir yaitu memuat lampiran. Di dalam isi lampiran itu terbuat instrumen yang akan digunakan, data, misalkan data itu seperti data format tabel dan data bentuk grafik, pernyataan, studi kasus pengguna, dan literatur yang berkaitan terhadap evaluasi tersebut. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengertian pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran adalah suatu cara untuk melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan yang telah direncanakan dan perencanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi ini sangat bergantung pada jenis evaluasi yang akan kita gunakan. Sedangkan jenis evaluasi sendiri itu menggunakan evaluator dalam membentuk prosedur, metode, instrumen, waktu pelaksanaan, sumber data, dan semacamnya. Masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa digunakan dalam jenis evaluasi. Nah, adapun pelaksanaan evaluasi dalam mata pembelajaran akidah alat ini adalah bagaimana cara seorang pendidik dalam melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi, baik menggunakan tes seperti tes tertulis, tes lisan, atau bahkan tes perbuatan seperti tes perilaku, maupun yang sifatnya itu non-tes menggunakan data yang diinginkan. Nah, mungkin ini dua pembahasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Rifki Fadilah. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu B. Tujuan pelaksanaan evaluasi. Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keseluruhan aspek kepribadian dan prestasi belajar peserta didik yang meliputi 9. Baik, yang pertama adalah data pribadi peserta didik seperti nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Yang kedua tentang kesehatan peserta didik. Yang ketiga tentang prestasi belajar peserta didik. Yang keempat yaitu mengenai attitude atau sikap peserta didik. Yang kelima yaitu tentang bakat peserta didik baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang keenam, persoalan penyesuaian adjustment. Yang ketujuh, data tentang minat peserta didik. Yang kedelapan, data tentang rencana masa depan peserta didik yang dibantu oleh guru dan orang tua sesuai dengan kesanggupan anak. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, data tentang latar belakang keluarga peserta didik seperti pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, kondisi lingkungan, hubungan peserta didik dengan orang tua dan saudara-saudaranya, dan lain sebagainya. Nah, itulah tujuan pelaksanaan evaluasi. Baik, lanjut yang selanjutnya yaitu C. Bentuk-bentuk pelaksanaan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi, tentunya harus ada pengawas yang menjalani jalannya evaluasi. Jadi, bentuk-bentuk pelaksanaan evaluasi ini ada 3. Yang pertama bisa dengan tes lisan, yang kedua tes tertulis, dan yang ketiga tes perbuatan. Baik, langsung saja masuk ke yang pertama, tes lisan. Jadi dalam tes lisan ini, evaluator harus memerhatikan tempat tes yang seharusnya merupakan tempat yang tenang, nyaman, dan bebas dari gangguan yang bisa mempengaruhi fokus peserta didik. Yang kedua, tes tertulis.
Dalam tes tertulis ini, ruangan untuk tes harus dipersiapkan sedemikian rupa agar bisa mencerminkan suasana yang nyaman, tenang, dan bebas dari gangguan apapun yang bisa membuyarkan konsentrasi dan fokus peserta didik. Dan yang ketiga atau yang terakhir tentang tes perbuatan. Nah, jadi dalam tes perbuatan ini diperlukan tempat tes yang terbuka dan suasananya bebas. Ada kalanya juga tes perbuatan ini memerlukan benda atau media untuk digunakan keberlangsungan tes perbuatan ini. Misalnya, untuk tes praktek sholat dibutuhkan tempat sholat, mukena, sajadah, dan lain sebagainya. Nah, itulah penyampaian materi kami yang terakhir. Semoga bisa dipahami para audiens dan dosen pengampu. Salah khilaf mohon maaf. Saya mewakili dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.